warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syedaralun, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam program Serambi Spotlight edisi hari ini bersama saya Siti Masyita. Nah, Syedaralun Podcast edisi hari ini akan sangat bermanfaat dan informatif tentunya, apalagi bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan nih Syedaralun. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang podcast kita hari ini, Syedaralun pernah kebayang nggak sih bisa bekerja di lembaga strategis negara yang berperan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan benefit yang luar biasa. Nah, apa bedanya dengan ASN dan pekerjaan lainnya? Kita akan mengulik lebih dalam nantinya tentunya. Dan kita hari ini akan ngobrol bareng perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang sedang membuka kesempatan emas bagi Anda lewat program pendidikan calon pegawai LPS. Jadi Syedaralun nggak cuma terkait soal karir, tapi juga gimana cara kita, generasi muda bisa berkarya bagi negara dan bermanfaat bagi negara dengan menjadi pegawai LPS ini. Tapi sebelum jauh lagi nih, kita mengulik tentang program LPS ini. Anda pernah dengar LPS? Mari kita kulik lebih banyak terkait dengan program pendidikan calon pegawai LPS langsung nih dengan sosok inspiratif dari LPS yang bakal langsung kasih insight dari lapangan. Langsung kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Syedaralun selaku Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 PCP 3. Ia merupakan alumni Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung Angkatan 2016 dan juga peserta program pendidikan calon pegawai atau PCP LPS Angkatan 3, yaitu Bang Marcelo Pangaribuan. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Pagi Kak, baik Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Iya. Ini apakah pertama kali datang ke Aceh? Kita udah beberapa kali sih. Ini mungkin kalau untuk saya sendiri udah ketiga kali ya. Udah keliling-keliling juga sih. Udah pernah ke Takengon, ke Biren. Kemarin baru kita dari Biren, dari PD Jaya, PD, sekarang baru ke Banda Aceh. Wow, hampir katam Aceh ya? Hampir. Jadi gimana kesannya selama di Aceh? Aceh bagus banget ya. Mungkin sama sih kesan pertama sama Adit juga, karena kami kan ditempatkan di Sumatera, langsung ke Aceh tuh pertama-tama. Memang Aceh itu walaupun nggak terlalu banyak, mungkin waktu pas saya masih di Jakarta ya, mungkin kayak belum tahu Aceh gimana, pas datang sampai ternyata indah juga ya, kayak pantainya bagus, terus makannya juga enak-enak. Betul banget sih. Nah, kebanyakan tuh orang yang udah mencicipi makanan di Aceh, itu rasanya pengen balik lagi ke Aceh. Nagih ya. Nagih. Oke, nah narasumber kita yang kedua, Syedaralun juga selaku Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 PCP 3 dan beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019 selaku peserta program pendidikan calon pegawai PCP LPS Angkatan 3, yaitu Bang Aditya Eri Wibowo. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Selamat pagi Kak, baik, kabar baik. Wih, alhamdulillah. Gimana nak? Ini kan udah kali kesekian juga ya ke Aceh ya. Gimana kesannya? Kesannya selalu sama Kak. Aceh selalu bikin kangen karena makanannya enak-enak, wisatanya luar biasa bagus, dan mungkin yang belum kesampaian cuma satu Kak. Apa tuh? Ke Sabangnya aja nih. Wah, semoga setelah ini Semoga setelah ini ke Sabang ya Kak. Oke, baik. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Selo dan juga Bang Adit sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio hari ini, apalagi kedatangannya itu memberikan manfaat kepada Syedaralun ya. Amin. Siap memberikan semua informasi hari ini ya Bang ya? Siap sekali Kak. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita membahas nih Bang tentang program PCP ini ya, mungkin boleh dijelaskan dulu secara singkat sebenarnya LPS itu apa nih Bang Selo? Oke Kak, jadi LPS itu atau singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi memang tugas utamanya berdasarkan undang-undang tersebut, LPS itu menjamin simpanan nasabah dan juga nantinya melakukan penanganan dari bank-bank yang mungkin bermasalah ya, nanti dicabut izin usahanya. Jadi pada intinya tuh memang LPS tuh membawa keamanan gitu ya kepada simpanan nasabah, jadi nasabah nggak perlu khawatir. Apalagi tambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, LPS juga mendapatkan mandat baru untuk menjamin polis asuransi.
di mana akan mulai efektif berlaku di tahun 2028. Jadi nanti di tahun 2028 selain LPS menjamin simpanan nasabah di bank, LPS juga akan menjamin polis asuransi. Mungkin kemarin-kemarin kan banyak tuh kasus-kasus kayak asuransi yang ada bermasalah, mungkin yang nggak bisa diklaim. Nanti LPS juga akan menjamin polis asuransi yang seperti itu gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi jika kita nih berkesempatan menjadi karyawan dari LPS, kita tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat juga ya Bang ya? Betul sekali. Wow, keren-keren. Nah, tadi di awal kita juga sempat singgung nih ya, apa sih perbedaan antara menjadi pegawai LPS, ASN dengan PNS? Mungkin Bang Adit bisa jelaskan? Ya, baik Kak Syita. Dari segi struktur kelembagaan ataupun status kepegawaian dari pegawai LPS sendiri memang berbeda dengan ruang lingkup dari aparatur sipil negara atau ASN. Mungkin sama kalau kita kaitkan dengan stakeholder dari LPS, yaitu Bank Indonesia, ataupun otoritas jasa keuangan, meskipun dari statusnya adalah lembaga negara, namun berbeda tetap dari ruang lingkup antara lembaga negara di LPS dengan ASN seperti itu Kak Syita. Jadi memang ada perbedaan di sana. Oh oke, baik. Tapi untuk benefit-benefitnya nggak jauh beda juga ya? Nggak jauh beda sih Kak. Oke, yang akan nanti kita bahas ya. Betul, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tadi juga kita juga udah mention nih bahwa Bang Adit sama Bang Selo sama-sama peserta pendidikan calon pegawai atau PCP LPS Angkatan 3 ya. Boleh dijelaskan ini seperti apa sih? Abis itu apa perbedaannya Angkatan 1, 2, hingga 3? Ya. Mungkin boleh Bang Adit lagi? Boleh Kak Syita. Jadi PCP atau Program Pendidikan Calon Pegawai adalah program pendidikan lembaga atau biasa kita kenal dengan nama manajemen trainee seperti itu. Jadi program MT di LPS sendiri dinamakan PCP. Program ini berdurasi selama 1 tahun penuh Kak Syita. Wow. Dan terbagi menjadi beberapa tahapan. Ada tahapan yang pertama yaitu kesamaptaan dan juga leadership training, di mana kita diajarkan atau diberikan pelatihan bela negara seperti itu Kak Syita, dan juga pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya yang nggak kalah seru yaitu program klasikal Kak Syita. Wow, gimana Jadi tuh? program klasikal itu seperti kita kembali ketika kuliah dulu. Kita dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian kita diberikan ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang dapat menunjang ketika pelaksanaan tugas dan fungsi di LPS. Seperti ekonomi, hukum, kemudian pengetahuan terkait dengan perbankan, perasuransian, dan juga ilmu-ilmu dan pengetahuan lainnya. Wow, Jadi keren. memang kita sedikit flashback tuh ketika pendidikan ya, Bang Marcelo ya. Ketika kita pendidikan dulu, kita seperti kembali ke kuliah lagi selama 4 sampai dengan 5 bulan. Seperti itu Kak Syita. Wow, keren banget ya LPS. Jadi nggak cuman kalian misalkan nanti alhamdulillah lulus ya Syedaralun, nggak cuma dipekerjakan, tapi diberikan pendidikan sebelum itu, pendidikan untuk menunjang karirnya ya selama di situ, dan itu Betul, Kak Syita. seru banget ya kayaknya. Seru sekali Kak Syita. Jadi kita kembali kayak kuliah dulu ya Bang Marcelo ya. Jadi kayak kita bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman. Jadi mungkin terutama untuk yang fresh grad, jadi nggak kaget-kaget banget ketika mulai masuk ke dunia pekerjaan, karena dibekali dulu dengan apa-apa aja sih yang dibutuhkan gitu nanti ketika akan terjun langsung nih menjalankan tugasnya di LPS. Wow, ini perusahaan yang keren banget sih Syedaralun, karena nggak cuman memberikan ruang untuk kita bisa berkarir, tapi juga memberikan ruang untuk kita meneruskan atau merefresh lagi pendidikan kita ya, informasi-informasi ingatan kita tentang ilmu-ilmu yang mungkin kita udah lupa nih zaman kuliah atau sekolah dulu. Betul. Keren banget. Nah, berarti nanti kalau misalkan sudah lulus, apakah penempatannya itu di seluruh Indonesia atau mungkin sesuai ketentuan, sesuai keinginan kita atau sesuai ketentuan kantor nih? Ya, jadi setelah kita berhasil ya melewati tahapan yang kedua, yaitu program klasikal, kita akan masuk ke tahapan 3, yaitu yang namanya orientasi dan on the job training Kak Syita. Ketika orientasi ini, peserta PCP diberikan kesempatan untuk mengenal satu persatu departemen ataupun unit kerja kita sebutannya. Unit-unit kerja yang ada di LPS gitu ya. Kalau di LPS namanya direktorat-direktorat ya, dan unit-unit kerja di LPS, baik yang ada di kantor pusat maupun di kantor perwakilan. Jadi setelah orientasi itu, kita akan ditugaskan di on the job training. Nah, on the job training ini, Kak Syita betul tadi, tidak hanya di kantor pusat LPS, tapi on the job training juga bisa ditugaskan pegawainya ke kantor perwakilan LPS. Oh, baik. Nah, kalau Syita nggak salah ya, LPS ini lembaga satu-satunya ya di Indonesia ya, Betul. yang menjamin keamanan Simpanan masyarakat, betul. Wih, jadi keren banget loh Syedaralun kalau misalkan nanti Anda lulus jadi pegawai LPS, pas waktu nampain lanyarnya,
Satu-satunya nih, astagfirullahaladzim ya, walaupun agak sombong ya. Intermezzo sejenak. Oke, baik. Nah, balik lagi tadi tentang PCP ya. Program PCP itu berarti nanti penempatannya itu sesuai ya, berarti bisa dipindah-pindahkan gitu ya Bang ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk OJT, ketika kita program PCP, itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan atau kebijakan dari lembaga penjamin simpanan sendiri. Kita bisa ditugaskan di kantor pusat, di direktorat tertentu. Kemudian dari situ nanti mungkin terkait dengan program mutasi gitu ya, mutasi karyawan, itu bisa juga di berbagai penjuru Indonesia juga. Sebagai informasi, kantor perwakilan LPS itu sudah ada 3 saat ini. Wow, di mana aja? Pertama, kantor perwakilan LPS 1 di Medan. Itu dengan wilayah kerja seluruh Sumatera, Kasita. Jadi Bang Marcelo dan saya dari kantor perwakilan LPS 1 ini, basisnya memang di kota Medan, namun wilayah kerja kami seluruh Sumatera. Tuh. Dan kantor perwakilan LPS yang kedua, itu di Surabaya, di Jawa Timur. Di mana untuk wilayah kerjanya di Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan juga Kalimantan. Dan kantor perwakilan LPS yang ketiga berada di kota Makassar, di mana wilayah kerjanya nih Solampua nih, luas sekali. Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi meskipun kita ditugaskan gitu ya di satu kota, ya di Medan, Surabaya, ataupun Makassar, namun masing-masing kantor perwakilan LPS memiliki wilayah kerja yang cukup luas, Kak Cita. Jadi bisa juga kita mengeksplor daerah-daerah yang ada di sekitarnya juga. Wah, keren banget sih. Menurut Syita ini salah satu pekerjaan yang diminati Gen Z sekarang, kerja sambil jalan-jalan. Sama jalan-jalan, betul ya? Bisa kemana-mana ya? Oke, luar biasa, menarik sekali ya Syeda Ralon. Mana kebayang nggak sih bisa kerja sambil jalan-jalan, atau mungkin Anda sedang di posisi itu saat ini? Oke, baik, tadi kan Bang Adi juga sudah menjelaskan ya bahwa ini sejenis dengan manajemen trainer. Berarti luar biasa sekali ya Bang ya. Nah, pasti juga banyak sekali benefit-benefit lainnya juga ya Bang Selo ya. Apa aja nih benefit-benefit LPS? Boleh dikeluarkan semuanya. Ini menarik nih, Syeda Ralon ya. Jadi memang waktu di awal, jadi mungkin tadi Bang Adi juga udah sampaikan kan, bahwa di awal itu kita melakukan pendidikan dulu, diklat sama setahun, baru nanti diangkat jadi pegawai LPS yang ya sesungguhnya gitu mungkin ya. Awal tuh masih pegawai belajar gitu. Nah memang itu benar-benar mungkin kalau istilah saya aja ya, memang kita tuh dibayar untuk belajar gitu untuk setahun pertama. Jadi memang walaupun kita title-nya masih pegawai belajar gitu, pegawai pendidikan, kita tuh udah mendapatkan remunerasi dan juga fasilitas-fasilitas seperti pegawai LPS yang mungkin sudah lama gitu, mungkin seperti fasilitas kesehatan, terus gaji, tunjangan seperti itu. Nah, ditambah lagi memang LPS juga memiliki namanya Employee Value Proposition. Jadi yang kita namakan LEAD gitu. LEAD itu adalah Learn, Empower, Advantages, dan Deeper Connection. Jadi mungkin izin jelasin sedikit ya, LEAD itu apa. Jadi Learn itu memang LPS selalu mengedepankan pegawai-pegawainya untuk selalu belajar. Jadi memang didukung untuk mungkin nantinya bisa dapat beasiswa, mungkin untuk kuliah nanti juga bisa ke luar negeri atau misalnya di dalam negeri juga. Itu pokoknya LPS selalu mendorong pegawainya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Empower yang kedua, LPS selalu mendukung pegawainya untuk terus maju dan berkembang di bidang skillnya gitu. Jadi LPS tuh memiliki banyak program seperti pelatihan, sertifikasi, terus juga ada secondment. Jadi kita bisa penugasan ke mungkin yang LPS di luar negeri ya, misalnya kayak di Korea, di Malaysia, itu untuk kita ibaratnya kayak studi banding lah. Kita belajar di sana sebenarnya LPS di sana mengerjakan pekerjaan seperti apa gitu. Nah disitulah nanti pegawai-pegawai akan mendapatkan skill baru untuk dibawa implementasinya di Indonesia gitu, nanti di LPS Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah advantages tadi. Nah, mungkin tadi di awal udah belajar tentang pendidikan, tentang skill. Nah, advantages adalah gimana LPS tuh mengedepankan kesejahteraan dari pegawainya. Jadi, kenapa harus sejahtera? Karena supaya ketika pegawai itu sudah sejahtera, dia bisa memberikan yang total gitu kepada lembaga, untuk negara gitu ya, untuk bisa memberikan kontribusi yang bagus. Jadi dia nggak usah mikirin lagi bagaimana nih misalnya ya, kayak aduh pusing, tagihan masih banyak gitu misalnya ya. Jadi kayak kesejahteraan itu dipastikan sama LPS supaya bisa memberikan kontribusi yang paling bagus gitu kepada lembaga. Lalu yang terakhir ada Deeper Connection. Nah, kalau Deeper Connection ini LPS juga selalu mengedepankan kekeluargaan gitu. Jadi LPS tuh punya anggapan bahwa tempat kerja, ketika pegawai bekerja di LPS tuh harus jadi rumah kedua gitu. Jadi ketika udah jadi rumah kedua, semua jadi keluarga, kita kan jadi bisa lebih enak gitu, komunikasi lebih mudah, terus koordinasi juga lebih gampang. Jadi harapannya bisa memberikan hasil yang lebih baik gitu ya, dengan kita komunikasi yang udah bagus juga, seperti itu sih.
kita. Keren banget ya. Keren banget ada perusahaan yang bisa membuat satu perusahaan ini tuh sebagai keluarga menjadi rumah nyaman bagi karyawan ya. Betul Apalagi dengan benefit-benefit yang luar biasa. Ada beasiswa pendidikan tadi, ada sosial. Nah itu kan banyak sekali ya, tadi sudah Abang jelaskan benefit-benefitnya dari segi pendidikan, sampai kebugaran, sampai sosial bahkan. Lalu Bang, gimana nih sih jenjang karir di LPS ini? Mungkin dari Bang Adi atau Bang Selo? Mungkin izin, silakan ya. mungkin tambahin ya. Boleh. Jadi Syedari Alun, jadi memang LPS itu ya seperti perusahaan-perusahaan yang sudah maju pada umumnya. Jadi memang untuk jenjang karir itu LPS selalu memperhatikan talent pool manajemennya gitu. Jadi ketika pegawai sudah masuk ke LPS, dia tuh pasti akan dilihat misalnya skillnya seperti apa, terus misalnya sertifikasi. Ya, tadi kan juga seperti sebutkan kan bahwa LPS selalu mendukung atau mendorong pegawai untuk memiliki keterampilan baru dengan sertifikasi, misalnya seperti bidang keuangan, mungkin secara banking segala macam, atau manajemen risiko. Nah itu juga diperhatikan sama LPS untuk nanti ketika dia menjalani karirnya gitu ya, karir path-nya itu jadi tim SDM LPS selalu memantau gitu kira-kira penempatannya itu di mana. Jadi secara karir plan-nya itu sudah dipikirkan juga sama LPS. Jadi mungkin kalau Syedari Alun yang nanti akan masuk ke LPS juga tenang aja, maksudnya kayak jenjang karir itu pasti akan dibuat yang paling pas untuk masing-masing Syedari Alun yang memiliki keterampilan, memiliki background edukasi seperti itu sih. Jadi semua sudah ada karir path yang jelas gitu. Seperti itu. Mungkin Bang Adit ada sedikit tambahan juga, Kak Syita dan juga Syedari Alun. Memang kita juga selain yang tadi Bang Selo sampaikan, kita juga penilaian berbasis KPI, Kak Syita. Jadi sudah jelas penilaian KPI-nya dan juga sudah jelas terkait dengan bagaimana KPI ini akan berpengaruh terhadap nilai, misalnya seorang ketika ingin naik pangkat seperti itu. Jadi memang dikelola secara SDM di LPS sangat profesional sekali sih Kak Syita. Jadi nggak perlu khawatir terkait dengan bagaimana jenjang karir di LPS, karena betul yang kata Bang Selo sampaikan tadi ya, sudah sangat amat terstruktur dan juga sudah dijelaskan di awal. Gitu sih Kak Syita. Dari performance-nya ya. Jadi kalau misalnya kita perform, ya kita jangan takut. Pasti kita akan diberikan juga ya timbal balik yang sebanding gitu ya, setimpal seperti itu. Wow, oke, menarik banget ya. Berarti memang bisa terjamin ya kalau kita menjadi pegawai dari LPS ini. Tidak hanya bisa dalam tanda kutip kita bisa jalan-jalan, tapi kita juga mendapatkan banyak benefit dan juga jenjang karir kita juga bisa terjamin di LPS ini. Betul Kak. Kita juga teringat nih, tadi ya Bang ada bilang tentang ekskul. Ekskul ya di LPS ini, dan juga tadi sedikit cerita ya tentang PCP. Ya seru banget ya, ada outbound-nya juga ya dengar-dengar ya. Oke, nah ini boleh diceritakan apakah program rekrutmen LPS ini dibuka setiap tahunnya atau mungkin hanya tahun ini nih baru dibuka kembali? Jadi program PCP LPS sendiri tentunya dibuka itu tergantung dari kebutuhan SDM di LPS. Secara umum seperti itu Kak Syita. Tapi kalau kita lihat secara historis, dari tahun pertama kali dibuka PCP di tahun 2019, kemudian angkatan kedua di tahun 2021, dan angkatan kami di angkatan ketiga di tahun 2023, itu ada rentang waktu 2 tahun sekali seperti itu Kak Syita ya. Tapi menariknya sekali Kak Syita, di tahun 2024, LPS kembali membuka PCP. Jadi PCP sudah dibuka sebanyak 4 kali Kak Syita. Nah hal ini juga menurut kami Kak Syita ada keterkaitan dengan perluasan mandat yang tadi Bang Marcelo sudah sampaikan, di mana di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memberikan mandat baru terhadap LPS untuk menjamin polis asuransi. Tentunya seiring dengan adanya mandat baru, pastinya juga dibutuhkan SDM atau tenaga kerja yang baru juga. Oleh karena itu di tahun 2024 buka kembali nih Kak Syita. Nah buat Kak Syita ataupun Syedari Alun ataupun teman-teman sekalian yang ingin bergabung ke LPS, jangan lupa untuk follow ataupun ikuti media sosial di LPS, @LPS_IDIC, karena informasi terkait dengan PCP LPS itu akan dibagikan di media sosial LPS, Kak Syita. Jadi barangkali teman-teman lulus gitu ya di tahun 2025, kemudian barangkali ternyata LPS membuka lagi, jadi nggak ketinggalan Kak Syita. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk ikuti media sosial di LPS. Oke, jadi ya Syedari Alun berhubung lagi mau dibuka ya dalam tahun ini, dalam waktu dekat ini, dan Anda juga sudah mendengar nih banyak benefitnya, bagaimana situasi kerja, ruang lingkup kerja di LPS, dan bagaimana sih sebenarnya LPS ini. Jadi jangan
menyanyiakan kesempatan ini langsung daftar, karena kita nggak pernah tahu, walaupun melihat dari ke belakang setiap 2 tahun sekali kita nggak pernah tahu ya ke depan. Betul. Bisa jadi mungkin agak lebih lama atau mungkin agak lebih dekat. Tapi berhubung lagi di tahun ini, buru-buru deh. Daftar, cari tahu tentang LPS. Penting banget untuk mengetahui tentang LPS itu apa ya Bang ya. Betul. Dasar-dasar LPS, dan segera pastikan Anda bisa menjadi pegawai dari LPS ini. Nah, kita udah ngomong-ngomong nih soal perekrutan, habis itu bagaimana prosedurnya segala macam. Boleh dijelaskan bagaimana lebih detail lagi seleksi tahapan dari awal sampai akhirnya nih jadi pegawai LPS ini, prosedurnya gimana dan apa aja yang harus Syed Daralun persiapkan, Bang? Oke. Jadi ini izin ya Kak. Ini mungkin bisa ada jadi ada perubahan. Jadi saya mungkin sama Bang Adi juga akan jelaskan apa yang udah pernah dijalanin sama kami gitu waktu pas PCP tahap 3. Jadi memang tahapan yang pertama itu adalah administrasi. Oke. Yang kedua itu adalah tes potensi akademik. Yang ketiga psikotes. Yang keempat leaderless group discussion sama wawancara psikolog. Yang kelima itu wawancara user. Dan yang terakhir itu adalah medical check up dan background checking. Oke. Nah jadi tahapan-tahapan itu tuh terus dijalankan selama waktu itu kita kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Memang betul. ya seperti tes-tes yang lembaga negara lainnya juga memang ada tahapan yang jadi kayak ada kelang waktunya dan nanti tiap-tiap masing-masing tahapan itu akan diumumkan langsung kurang lebih seminggu setelahnya gitu ya. Betul. Jadi memang itu ada masa-masa deg-degannya tuh ya, kayak udah tes, waduh berharap cemas doa aja gitu ya. Minggu depannya baru ada pengumuman, oh masih lanjut. Jadi memang itu dijalankan terus-terusan tuh sama kurang lebih 4-6 bulan lah seperti itu. Oke. Berarti tahapannya ini apakah dari awalnya online atau dari awal langsung ke kantor pusat? Nah itu tahapannya dari awal tuh memang online dulu. Biasanya tes-tes yang kayak yang administrasi pasti online kan. Jadi kita kayak nge-submit misalnya ijazah kita, sertifikasi kita. Waktu itu juga ada kayak upload video apa sih yang kamu tahu soal LPS gitu kan. Kurang lebih itu diupload secara online di portalnya gitu. Biasanya nanti ada di pengumumannya tuh ada webnya. Nanti TPA juga online, terus psikotesnya juga online. Nah nanti baru yang udah mulai offline tuh ketika wawancara user itu Kak. Wawancara user kita langsung dipanggil ke Jakarta, kita langsung diwawancara sama top manajemennya LPS. Waktu itu kalau saya sih sama direktur eksekutif. Teman saya ada yang langsung sama ketua dewan komisioner. Jadi memang langsung sama pimpinan tertingginya nih Kak. Jadi pertanyaannya juga memang lebih dalam lah. Nah itu yang offline. Baru nanti yang offline lagi yang medical check up-nya di akhir. Kalau medical check up itu nanti kita langsung di rumah sakit gitu ya. Langsung kita tes secara lengkap gitu sih. Mungkin nanti akan dijelaskan juga sama Bang Adit ya pengalamannya ya waktu medical check up gitu. Wow, oke. Nah ini mungkin tadi Syita lupa tanya nih. Untuk program PCP ini berarti dibuka seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia untuk seluruh di mahasiswa. Medan saja ya? Tidak hanya di Medan saja, betul ya. Berarti nanti ada kemungkinan besar tesnya juga bakalan di pusat di Jakarta? Betul Kak Syita. Oke, wow, luar biasa. Jadi persiapannya tadi juga sudah disampaikan bahwa ada 8 tahap. 8 tahapan. 8 tahap secara bertahap juga tentunya. Nah ini kan banyak sekali ya tahapan-tahapan ini. Tentunya pasti ada nih tips dari alumni PCP LPS yang sekarang sudah menjadi pegawai LPS. Boleh dong di-share secara terang-terangan aja ya, tolong jangan ada yang ditutup. Untuk Syed Daralun, tipsnya dari 1 sampai ke 8, bagaimana sih proses seleksinya, persiapannya, apa aja yang harus dipersiapkan dari sekarang mungkin sampai nantinya. Mungkin boleh dari Bang Selo dulu mungkin. Oke. Nah mungkin saya jelasin yang sampai tahapan LGD dulu ya, nanti dilanjutkan sama Adit ya. Jadi yang pertama itu tadi kan seleksi administrasi ya, Syed Daralun. Jadi itu ya sebenarnya kelihatan simple ya, kayak kita nge-upload ijazah, nge-upload sertifikat, misalnya kalau misalnya ada sertifikasi atau apa, dan video gitu juga misalnya ya. Nah tapi yang simple ini tuh ternyata bisa jadi justru yang ngejegal paling banyak loh Kak. Jadi ya kadang-kadang mungkin kita salah upload atau yang lupa ke-upload atau mungkin telat upload gitu ya, atau yang di-upload juga filenya salah gitu. Nah itu perlu diperhatikan sama Syed Daralun sekalian. Kalau misalnya ada tahapan tes, nggak cuma LPS ya, semua itu memang semua sertifikat atau misalnya ijazah itu harus ditata dulu sih. Maksudnya kayak kebutuhannya apa, di list dulu. Misalnya ijazah udah ada, sertifikat TOEFL udah ada, itu baru ketika udah mungkin di folder komputer udah dinamain baru kita upload. Jangan sampai salah upload, karena banyak kejadian
justru gagalnya tuh di seleksi administrasi karena mungkin yang sepele gitu ya, mungkin karena nggak terlalu ini gampang gitu, cuma upload aja, tapi malah jadi salah upload. Nah itu langsung gagal tuh Kak, jadi itu perlu diperhatikan. Lalu yang kedua itu TPA. Nah kalau TPA itu memang ya TPA itu bukan suatu hal yang bisa dihafal ya Kak, karena itu isinya kan kayak tes figural, terus kayak ya numerik, kayak misalnya bikin deret segala macam. Nah, itu harus banyak latihan sih Kak. Jadi kan banyak ya maksudnya di toko buku kayak tes TPA, atau mungkin kalau misalnya mau di internet juga suka banyak juga kan yang orang upload atau misalnya ada latihan-latihan TPA. Nah itu mulai banyak-banyakin latihan aja, even belum ada pengumuman, justru malah jauh-jauh dari sebelum pengumuman ada pembukaan masuk ke LPS misalnya, itu mungkin setelah lulus atau misalnya waktu masih skripsi gitu ya, udah mulai latihan, dibiasain. Karena sebenarnya kalau misalnya TPA itu bisa karena terbiasa Kak. Jadi makin kita sering latihan, makin gampang kita ngerjainnya, makin nggak panik. Karena nanti juga kan di waktu Kak. Kalau misalnya kita masih belum biasa, itu ketika ada waktu gitu, mana waktunya singkat-singkat ya Dit ya? Betul. Setengah menit, 5 menit gitu, padahal soalnya banyak. Nah itu kalau misalnya udah biasa, kita kan jadi tenang ngerjainnya, jadi oh ini kalau misalnya yang paling bikin lama kan misalnya figural, ini kalau diputer-puter kotaknya ke sini kemana, kalau udah biasa tuh jadi langsung kegambar itu. Kalau misalnya kalau misalnya ada 3 deret, nanti yang terakhir kayak gimana itu mungkin lebih gampang gitu ya, mungkin sebagai gambaran ya. Nah itu jadi harus banyak latihan. Lalu yang ketiga itu tadi yang tes psikotes ya. Nah kalau psikotes itu sebenarnya kan yang dilihat itu kecocokan kita sama lingkungan kerjaan ya, dengan company culture-nya LPS gitu. Jadi memang ya kita jawab sejujur-jujurnya aja, pribadi kita seperti apa, karena yang dilihat itu kan pribadi kita cocok kasih sama di LPS. Nah itu harus sejujur-jujurnya Kak. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu dibagus-bagusin, itu malah jadi kan pertanyaan banyak, dan biasanya nanti pertanyaan di awal nanti ada nyambung ke pertanyaan di bawah juga gitu. Nanti kalau misalnya nggak sinkron nih, di atas jawabnya apa, di bawah ternyata beda lagi, itu nanti malah dianggapnya oh ini nggak konsisten, jadi nggak bagus juga hasilnya. Jadi memang kita harus jawab sejujur-jujurnya. Mungkin pas lagi hari tesnya tuh harus banyakin istirahat sih, karena capek kan ngerjainnya kan. Kalau misalnya kita kurang tidur atau kita nggak fokus, itu nanti bisa jadi amit-amitnya kayak jadi faktor yang membuat kita jadi nggak bagus juga ketika ngisi tesnya, seperti itu sih. Nah lalu juga kalau nggak salah tadi ada yang belum disebut ya, tes bahasa Inggris ya. Tes bahasa Inggris ya, itu juga waktu pas psikotes tuh waktu itu. Kalau tes bahasa Inggris itu LPS tuh tes bahasa Inggrisnya sama kayak TOEFL ITP ya. ITP kan. Jadi itu kita sama sih kayak TPA, kita banyakin latihan, banyakin ya mungkin baca-baca soal-soal TOEFL kan banyak ya di internet kan. Atau mungkin kalau misalnya bisa les dulu gitu ya, les TOEFL atau ambil tes TOEFL sebelumnya, itu juga lebih bagus sih Kak. Jadi kita juga lebih terbiasa sama ngerjain soalnya gitu. Kan karena ada listening, ada reading, ada writing gitu kan. Itu kan juga butuh latihan tuh. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang LGD. Nah ini yang menarik Kak, karena itu tahapan yang benar-benar kita dihadapkan sama peserta lainnya Kak. Gimana jadi tuh? benar-benar kayak diadu gitu. Ibaratnya ya, tapi bukan diadu juga sih. Jadi kita kayak dikumpulin di satu, waktu itu saya sih di Zoom ya, karena waktu itu mungkin masih pandemi gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi masih secara online tuh. Jadi kita dikumpulkan di satu ruangan Zoom, di meeting room Zoom gitu. Terus kita harus diberikan kayak satu kasus gitu di 3 hari sebelumnya, dan kita harus bikin paparan dulu Kak. Jadi misalnya kasusnya memecahkan permasalahan bisnis, suatu permasalahan bisnis, nanti kita bikin materi paparannya dulu, nanti kita paparkan tuh masing-masing saat dikumpulkan di Zoom beserta peserta lainnya gitu ya. Lalu nanti setelah selesai paparan, baru kita mendiskusikan kira-kira cara menyelesaikan yang terbaik itu apa sih dari masing-masing ide pesertanya gitu. Nah di situ jadi kita dilihat tuh cara komunikasi kita, cara menyampaikan pendapat kita, gimana kita menghargai pendapat orang, gimana kita bisa dari semua pendapat atau semua pikiran yang ikut melakukan diskusi itu, kira-kira bisa nggak sih kita menggetar semua idenya tuh untuk menjadi satu solusi gitu Pak. Nah jadi yang dilihat tuh benar-benar interpersonal skill kita gitu ya, gimana cara kita bisa berdiskusi, bekerja sebagai tim gitu. Nah jadi mungkin tipsnya jangan sampai kita terlalu dominan juga, jangan sampai kita juga terlalu kayak malu-malu kucing gitu ya. Jadi kita tetap harus berani untuk menyampaikan pendapat kita, tapi kita juga nggak boleh terlalu memaksakan pendapat gitu. Nah itu sebenarnya kuncinya mungkin yang LGD ya Kak. Jadi saling menghargai aja gitu. Wow.
situ. Ini kan baru 4 atau 5 ya yang tadi Ya, udah 5, Bang Selo betul. sampaikan. Tapi yang bisa kita tangkap adalah sedikit bisa kita tangkap bahwa dengan adanya tes ini secara tidak sadar dan secara tidak langsung membuat kita tuh menjadi pribadi lebih baik lagi. Betul. Karena kita mempersiapkan sematang itu ya. Ya. Apalagi tadi Syeda Ralun kita juga harus mempersiapkan persiapan mental kita, persiapan ilmu kita, informasi kita, pengetahuan kita, dan juga kecepatan di sini juga diperlukan. Betul. Kecepatan, kesiapan, dan juga kita bagaimana bisa menjadi diri sendiri tapi dengan versi lebih baik. Betul. Wow, keren banget ya. Jadi dari persiapannya aja kita bisa secara tidak langsung dituntut untuk menjadi pribadi lebih baik lagi ya. Apalagi kalau udah lulus nanti bakal banyak benefit-benefit yang akan menunjang kita menjadi pribadi yang lebih berkembang, lebih maju lagi ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, ada tahapan selanjutnya nih. Ya. Apa nih Bang Adi? Boleh dijelaskan? Oke, tahapan selanjutnya yang tadi Bang Marcelo sudah sampaikan nih Kak Syita, yaitu user interview atau wawancara user. Tadi juga Bang Selo sampaikan bahwa user interview di LPS sendiri diwawancara langsung oleh top leadernya LPS atau pimpinannya LPS. Oke. Tadi Bang Selo pengalamannya oleh direktur eksekutif ya. Betul. Kami juga sama direktur eksekutif dan juga ada juga teman-teman kami yang diwawancarai langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS. Wow. Jadi tips nih, ini salah satu tahapan paling challenging Kak Syita, karena tipsnya adalah teman-teman harus mempelajari lebih dalam terkait dengan LPS, apa itu LPS, peran LPS, fungsi LPS, latar belakang pembentukan LPS, kemudian undang-undang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPS itu apa saja, kemudian kalau bisa juga dipelajari terkait dengan LPS melakukan resolusi bank, opsinya itu ada apa aja sih. Jadi seluruh materi tersebut bisa Syeda Ralun dan juga teman-teman pelajari lewat websitenya LPS nih. Jadi jangan lupa sebelum user interview, tipsnya adalah banyak-banyak kita pelajari tentang LPS. Karena sangat besar kemungkinan ketika diinterview oleh pimpinan LPS akan ditanya-tanyai oleh terkait dengan apa itu LPS dan terkait dengan detail LPS seperti itu Kak Syita. Jadi tips dari kami ya Bang Marcelo ya adalah banyak-banyak pelajari tentang LPS dan juga undang-undang ya, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Itu cukup membantu Kak Syita. Kayaknya ada pengalaman ini ya, pengalaman berkesan. Wah, sangat berkesan ya. Oke, tapi udah terlewati ya Bang? Sudah terlewati. Alhamdulillah. Terus apalagi tips untuk seleksi selanjutnya? Seleksi selanjutnya yaitu adalah MCU. Tadi Bang Marcelo juga sampaikan, di MCU sendiri LPS sangat amat lengkap Kak Syita. Seluruh organ tuh diperiksa ya. Kita sampai bisa dibilang alat-alat yang digunakan sangat amat baik ya, fasilitas yang digunakan juga sangat amat lengkap. Jadi tipsnya mungkin dari kami ada 2 ya. Pertama, olahraga yang rutin, yang kedua tidur yang teratur Kak Syita. Jadi jangan sampai ketika hari H MCU kita dalam kondisi yang tidak baik atau mungkin dalam kondisi yang kurang sehat atau mungkin kondisi yang terlalu lelah gitu ya, kurang tidur. Jadi saran dari kami, kalau boleh mungkin teman-teman bisa persiapkan untuk hari H tersebut teman-teman sudah siap gitu ya, tidur yang cukup dan juga olahraga yang rutin. Seperti itu. Sederhana aja sebenarnya. Betul. Tapi konsistennya ini gimana ya? Kadang niat lebih susah ya. Niat mudah, eksekusinya Eksekusinya itu dia. Betul. Jadi hanya cukup tidur sama satu lagi tadi olahraga. Olahraga yang rutin, betul. Oke. Lalu bagaimana dengan mungkin ada Syeda Ralun yang ada penyakit-penyakit bawaan, itu gimana? Itu disampaikan saja Kak Syita. Jadi benar-benar kalau di LPS, kalau bisa dibilang dari pengalaman kami, rekrutmennya sangat amat profesional. Jadi kalaupun ada penyakit ataupun kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan saja. Karena nantinya dari pihak dokter juga nanti akan melakukan asesmen seperti itu Kak Syita. Betul, nanti akan ada penjelasan mungkin dari segi dokternya seperti apa. Dan yang bisa dibilang dari angkatan kami hampir seluruhnya ya Kak Syita, kalau sudah lewat MCU bisa dibilang sudah amat chance lolosnya sangat tinggi sekali Kak Syita. Jadi memang di akhir ya. Betul. Itu kedua sebelum akhir Kak Syita. Jadi udah benar kata Bang Selo tadi. Oke, baik. Jadi bagi Syeda Ralun yang mungkin malas-malasan olahraga, Syeda juga agak malas nih. Jadi dari sekarang tuh memang kita harus giatin lagi olahraga karena nggak cuma untuk benefitnya untuk karir aja, tapi ke kesehatan diri kita juga bermanfaat, terutama mental kita juga lebih terkontrol kalau kita juga olahraga ya kan Bang? Apalagi mau tes seperti ini dengan proses seleksinya sampai berapa bulan, panjang, menunggunya yang deg-degan. Jadi kalau misalkan memang dari awal kita sudah rutin olahraga,
pasti semuanya bisa terkontrol, lebih tenang dalam kita menghadapi semuanya. Betul sekali, Kak. Oke, wow, menarik sekali. Ada lagi persiapan yang mau di-share? Terakhir, Kak, Apa yaitu tuh? ada background and reference check. Oke. Jadi ini salah satu tahapan yang paling penting juga, Kak Syita, karena biasanya di awal ketika kita pendaftaran, kita diberikan kolom gitu ya, diberikan satu kolom di mana kita menaruh nomor telepon dari reference kita nih, Kak Syita. Sebagai contoh, mungkin pengalaman saya atau mungkin nanti Bang Marcelo juga bisa cerita bahwa sebelumnya saya pernah bekerja sama dengan salah satu dosen di Fakultas Hukum UGM di tempat saya kuliah. Kemudian saya menaruh nomor beliau gitu ya, tentunya dengan persetujuan beliau. Nah, setelah tahapan sudah sampai dengan akhir, Kak Syita, beliau ditelepon, Kak Syita, oleh pihak rekruter. Jadi akan ditanya-tanya terkait dengan mungkin selama bekerja sama itu seperti apa, riwayat pekerjaannya bagaimana. Jadi memang itu jadi salah satu detail yang teman-teman harus perhatikan juga, Kak Syita. Karena jangan sampai nanti nomor telepon yang diberikan ternyata tidak bisa dihubungi atau mungkin ternyata kurang pas gitu ya. Jadi persiapannya atau tipsnya adalah ya bisa teman-teman taruh mungkin dosen pembimbing akademik, DPA, atau mungkin riwayat pekerjaan sebelumnya, misalnya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya, mungkin bisa juga dari pimpinan di kantor sebelumnya juga boleh. Jadi nanti bisa dicek gitu ya, kembali di cross check dengan riwayat pekerjaan teman-teman seperti itu, Kak Syita. Oke, apakah itu diminta di hari itu dan ditelepon di hari itu juga? Sebelumnya sudah diminta sih, Kak Syita. Jadi udah ada formnya seperti itu ya, Bang Marcelo ya. Betul, jadi sebenarnya background checking itu lebih ngecek apa yang udah kita submit sih. Jadi yang di seleksi administrasi mungkin kita kan ada submit alamat, submit nomor telepon yang merekomendasikan gitu. Betul. Ya, satu sama dua, ada dua kalau nggak salah kan. Ada dua, betul. Nah itu memang semua itu dicek, benar-benar dicek, gak cuma formalitas saja kita isi. Mungkin cerita pengalaman sedikit ya, ini agak lucu sih, soalnya waktu itu saya kan naruh alamat rumah saya kan, rumah, terus kayak ini paling formalitas aja gitu, cuma naruh alamat kan biasa ya. Ternyata benar-benar waktu pas sudah lolos MCU itu nggak berapa lama kemudian tuh kayak ada orang rumah tuh yang ngomong gitu kayak ini ada yang nyariin nih siapa. Waktu itu kan lagi zaman takut, dia soalnya jaga rumah kan ya wajar kan, takut kayak takutnya nipu atau apa segala macam kan. Ternyata setelah ya udah saya minta aja tolong coba lihat aja ada surat tugas atau apa segala macam. Ternyata benar itu yang background checking itu, dia benar-benar dicek rumahnya bener nggak di sini. Jadi nggak cuma sekedar kayak cuma ada background checking tapi nggak dicek, benar-benar disamperin gitu, dilihat rumahnya bener di sini nggak, bener ada orangnya nggak, terus kayak orangnya bener tinggal di sini nggak, itu benar-benar semua dicekin sih. Jadi mungkin tips juga nih ya untuk Syedara Alun ya, kalau misalnya ada ngisi-ngisi data kayak gitu ketika lama pekerjaan, ya isi sejujurnya aja gitu. Karena perusahaan atau lembaga penjamin simpanan ya dalam hal rekrutmen PCP ini memang benar-benar ngecek semuanya, nomor kontak segala macam. Ya mungkin ya tadi ya kata Bang Adit ya, misalnya yang masukin nomor rekomendasi gitu ya, misalnya kayak yang buat ya minta kayak ke dosen atau misalnya ke atasan itu, ya memang betternya kita ngomong juga, minta izin dulu ya. Harus dengan izin. Ya, misalnya ya, mungkin kalau di Jawanya ya saya izin untuk naruh sebagai kontak yang bisa diminta rekomendasi gitu ya. Jadi ketika nanti udah ditelepon sama ya petugas background checkingnya tuh nggak kaget gitu. Kadang-kadang kalau kaget itu justru mereka jadi nggak mau ngangkat tuh. Nah, itu juga mungkin jadi tips ya. Betul. Gitu ya. Betul. Kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya nomornya nggak ada nama. Nah, itu dia, Kak Syita. Jadi kita harus minta izin dulu, betul kata Bang Marcelo tadi. Oke, apalagi tidak di hari itu juga kan diminta nomornya. Betul. Jauh-jauh hari sebelum itu. Oke, wow, persiapannya luar biasa sekali ya ternyata. Lumayan. Jadi mungkin bisa kita ringkas, yang paling utama adalah kita menjaga awalnya dari kesehatan kita, kebugaran, olahraga, setelah itu persiapan mental, persiapan informasi kita, pengetahuan kita, dan juga bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jangan sampai banyak pikiran, karena akan mempengaruhi tes-tes selanjutnya ya. Itulah balik lagi tentang persiapan mental, informasi, dan menjadi pribadi diri sendiri. Wow, keren banget ya Syedara Alun, bagaimana proses seleksinya yang sangat panjang tapi terbayarkan dengan benefit-benefit yang luar biasa. Apalagi membanggakan sekali ya bisa menjadi pegawai dari LPS, Lembaga Penjamin Keuangan Simpanan Keuangan satu-satunya di Indonesia ini. Nah, mungkin tadi ada yang Pak Syita tanya juga nih Bang, apakah pegawai di LPS ini pegawai kontrak atau pegawai tetap? Nah, kalau pegawai di LPS ini
kita mungkin di awal waktu pas pendidikan itu masih based on kontrak. Jadi kontrak selama setahun untuk menjalani pendidikan yang sudah disiapkan sama LPS. Nah, ketika sudah setahun kita berhasil lulus semua tahapan-tahapan yang tadi mungkin Bang Adit udah sempat jelasin juga ya, kayak yang mulai dari klasikal, terus kayak samaptaan sampai akhirnya ujian terakhir yang di OJT, itu baru kita diangkat dengan SK jadi pegawai tetap. Nah, ketika udah jadi pegawai tetap itu kita benar-benar jadi pegawai LPS yang masuk jenjang strukturalnya gitu ya. Jadi diawali dengan kontrak dulu sebagai pegawai pendidikan, baru nanti jadi pegawai tetap ketika sudah diangkat, seperti itu sih. Oke, itulah kenapa LPS ini juga jenjang karirnya juga terjamin ya di sini. Betul. Wow, keren kali pembahasan hari ini ya Syedaralun, seperti memberikan angin segar bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Mulai dari ini setelah menonton podcast ini, jangan lupa di-share juga nih untuk teman-teman lainnya dan langsung cari tahu segala hal tentang LPS, persiapkan diri Anda. Tapi sayang sekali perbincangan kita harus berakhir sampai di sini. Apa yang ingin Bang Selo dan Bang Adi sampaikan kepada Syedaralun, apalagi Syedaralun yang ingin bergabung sebagai pegawai LPS? Mungkin Bang Adi dulu. Oke. Buat Syedaralun dan teman-teman sekalian yang tertarik ya berkarya bagi negeri melalui lembaga penjamin simpanan untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, Syedaralun dan teman-teman bisa memantau media sosial dari lembaga penjamin simpanan @lps_IDIC. Nanti di sana akan ada diinformasikan terkait dengan rekrutmen LPS termasuk pendidikan calon pegawai. Akhir kata, good luck, sampai bertemu di LPS. Wow, keren banget ya. Nah, kalau misalkan dari Bang Selo gimana? Nah, mungkin kalau dari saya, untuk Syedaralun yang tertarik nih untuk masuk ke LPS gitu ya, ya tetap jaga kesehatan, persiapkan diri sebaik-baiknya, tetap berdoa, minta restu orang tua gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjalani tahapan-tahapannya bisa selalu diberi kelancaran gitu. Ya, soalnya memang LPS ini, karena saya mungkin sebelumnya juga udah pernah bekerja, kenapa saya pindah ke LPS juga, karena ya LPS itu merupakan tempat yang bisa selain memberikan kita juga sebagai pegawai benefit untuk ya mengembangkan diri, seperti kayak ada bisa mendapat pendidikan, bisa mendapatkan sertifikasi. Di situ juga kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi untuk negeri gitu. Jadi ketika kita bisa menjamin simpanan nasabah gitu kan, kita juga bisa memberikan ya ibaratnya kayak masyarakat yang kesusahan itu kita bisa bantu gitu. Jadi memang LPS ini adalah tempat yang menurut saya terbaik gitu ya untuk jadi tempat bekerja, terutama untuk Gen-Z juga yang baru mencari pekerjaan gitu sih, untuk meniti karir di awal. Mungkin ya persiapkan diri aja, tetap berdoa, dan good luck sampai ketemu di LPS. Wih, keren banget. Sampai jumpa di LPS bareng Bang Adit dan Bang Selo nih. Kita bakalan jumpa ya. Pasti, Kak. Wow, luar biasa. Seru banget ya Syedaralun, gimana serunya bisa menjadi pegawai LPS. Dari awal kita masuk sampai seterusnya, banyak sekali benefit yang akan kita dapatkan. Tidak hanya kita ulang lagi, tidak hanya dari beasiswa, sosial, kebugaran, kesehatan, tapi juga jenjang karir kita juga bisa terjamin di LPS ini. Ingat loh, LPS ini LPS lembaga penjamin simpanan satu-satunya di Indonesia. Jadi bakalan keren banget nih waktu Anda udah punya lanyardnya LPS ya. Oke. Amin. Baik. Amin. Semoga bisa berjumpa dengan Bang Adi sama Bang Selo ya. Oke. Apalagi ya kalau misalkan LPS ini kita tidak hanya sebagai karyawan, tapi kita juga bisa menebar, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga simpanan keuangan masyarakat di bank ya. Iya, betul. Lewat program pendidikan calon pegawai LPS ini. Baik, luar biasa sekali pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Marcelo Pangaribuan dan juga Bang Aditya Eri Wibowo selaku Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 PCP3 yang sudah berbagi insight luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Sita. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sehat selalu. Amin. Makin Sehat-sehat sukses juga, Kak. karirnya. Amin. Amin. Dan bisa hadir lagi ke studio Serambi ya. Pasti. Thank you Kak Sita. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah Syedaralun, dan juga semoga podcast ini bisa memberikan banyak manfaat kepada Anda Syedaralun. Jangan lupa untuk share podcast ini kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, atau mungkin Anda sendiri yang membutuhkan pekerjaan ini. Boleh nih ditonton berulang-ulang kali karena banyak sekali informasi tentang LPS yang bisa menjadi pegangan Anda ketika Anda ingin bergabung ke dalam LPS nantinya. Dan juga Syedaralun tentunya terima kasih banyak sudah menyaksikan perbincangan ini hingga akhir. Kami tunggu kehadiran Anda di LPS bergabung sebagai pegawai LPS. Saya Cita, narasumber kita, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.